Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Indah Permataningrum dengan NPM 2413006. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling dan Bentuk-bentuk Layanan Konseling di Sekolah. Bimbingan konseling atau BK merupakan salah satu layanan yang penting dalam dunia pendidikan. Melalui layanan ini, siswa tidak hanya dibantu dalam hal akademik tetapi juga dalam perilaku, sosial, emosional. Oleh karena itu, keberadaan bimbingan konseling sangat berperan penting dalam membantu siswa untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya layanan bimbingan konseling dan bentuk atau jenis layanan konseling di sekolah. 1. Pentingnya layanan BK di sekolah. Kenapa sih BK itu sangat penting di sekolah? Karena kita dapat membantu perkembangan siswa secara menyeluruh, tidak hanya secara akademik tetapi juga secara sosial, emosional, dan kepribadian. Jadi, selanjutnya dapat membantu siswa mengatasi masalah, misalnya dalam masalah belajar, pergaulan, keluarga, atau kepercayaan diri untuk mengarahkan siswa untuk memiliki potensi dan bakat yang lebih baik. Di mana guru BK dapat membantu siswa untuk mengenal kemampuan dan minatnya, mencegah masalah perilaku seperti bullying, kenakalan, atau kesulitan dalam beradaptasi di sekolah. BK juga mampu membantu siswa membuat keputusan yang tepat, misalnya bagaimana dalam belajar, motivasinya dalam belajar, dan memilih kegiatan yang seharusnya sesuai dengan minat dan bakatnya untuk dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Bentuk layanan BK di sekolah sangat beraneka ragam. Apa saja sih jenis-jenis atau bentuk layanan BK di sekolah? Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi dapat membantu siswa untuk mengenal sekolah baru, aturan, guru, dan teman-teman yang ada di lingkungan yang baru. Kedua, layanan informasi. Di sini BK dapat memberikan informasi penting misalnya dalam hal pembelajaran, kesehatan, pergaulan, dan pendidikan. Ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, di mana BK dapat membantu siswa ditempatkan sesuai dengan kemampuan atau minat bakatnya, misalnya dalam memilih jurusan saat kita SMA, terus saat kita memilih ekskul itu harus sesuai dengan minat dan bakat kita. Yang keempat, layanan konseling individu. Siswa dapat berkontribusi secara pribadi dengan guru BK tentang masalah yang dialaminya. Jadi misalnya istilahnya kayak curhat seperti itu ya teman-teman. Kelima, ada layanan bimbingan kelompok. Beberapa siswa dibimbing bersama dalam suatu kelompok untuk membahas suatu topik. Keenam, layanan konseling siswa ini adalah dengan orang tua, di mana tidak hanya guru BK tidak hanya membantu siswa tetapi juga secara berkontribusi menjembatani antara siswa dan orang tuanya. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam